Kita baca aja ya, biar buat ini loh, maksudku apa? Iya, ntar boleh baca. Pengetahuan yang lain kan, takut salah gitu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penonton semua, hari ini gue ditemenin sama Mas Almas nih, dari tim CPO. Jadi kita dari tim podcast Ortocare Indonesia, kita ingin memberikan banyak banget informasi-informasi di dunia alat-alat penunjang ortotik prostetik gitu. Karena alat-alat ini sangat berguna ya Mas bagi dunia ortopedi. Iya. Kita mau bahas apa bro? Mungkin boleh nih Mas Almas perkenalan dulu nih, karena Mas Almas baru pertama kali nih masuk di channel YouTube Ortocare nih. Iya. Oke, perkenalkan, nama saya Almas Priyagustria. Biasa dipanggil Almas, ya kayak merek mobil ya. Itu aja sih, cukup ya? Bisa aja. Cukup ya, gitu aja. Cukup. Jadi Almas ini dari tim CPO, ya khususnya di bagian-bagian pembuatan alatnya gitu. Jadi hari ini kita mau bahas sesuatu nih Mas, tentang alat ortotik prostetik. Oke. Gitu. Jadi dari alat ortotik dulu mungkin kita bahas ya. Gue kan sering bahas alat-alat prostetik nih kemarin-kemarin. Siap. Makanya kita coba bahas ortotik satu persatu nih. Dari mulai fungsi nanti, terus kemudian ada cara pemakaiannya, terus indikasinya untuk apa aja sih gitu. Ya, sebelum kita bahas sampai sejauh itu, kayak kita harus kasih tahu nih, apa sih ortotik ya? Apa sih ortosis ya kan? Betul. Kan? Nah, siapa yang mau jelasin nih? Lo apa gue nih? Bebas sih, gue juga apa-apa sih ya. Boleh. Jadi ortosis itu adalah alat yang dipakaikan di eksternal ya, di luar tubuh manusia, yang fungsinya itu adalah untuk menyangga anggota gerak tubuh yang layu, lumpuh maupun cacat. Fungsinya bisa untuk imobilisasi, seperti itu sih. Jadi semacam alat support gitu ya? Iya, untuk mensupport kayak gitu. Jadi anggota tubuhnya masih ada, tapi fungsinya sudah berkurang. Gitu. Untuk jadi menguatkan kayak gitu juga bisa sih. Iya, betul. Kalau prostetik sendiri nih Mas? Oke, kalau prostetik adalah alat pengganti anggota gerak tubuh yang sudah hilang. Nah, betul. Seperti itu. Jadi misalkan dia diamputasi seperti itu, atau kecelakaan, seperti itu sih. Ya, sip. Jadi kalau banyak mereka yang melakukan pekerjaan, kemudian lalu lintas juga, terus mereka mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan hilangnya tangan atau kaki gitu kan. Nah, itu bisa kita support menggunakan tangan palsu dan kaki palsu dari protesa Ortocare ini ya. Nah, itu bedanya prostetik dengan ortotik. Jadi paham ya bedanya ya antara ortotik dan prostetik ya teman-teman semuanya. Mungkin kita lebih sebutnya prostesis sih sama ortosis. Prostesis karena itu alatnya. Kalau prostetik dan ortotik itu ilmunya. Betul. Kalau prostetis orangnya. Atau ortotis. Seperti itu ya. Betul. Sip. Oke, kita hari ini mau bahas hari ini kita mau bahas dulu tentang ortotik ya Mas ya. Ortotik. Nah, ortotik itu kan terdiri dari berbagai macam ya, mulai dari atas sampai bawah, dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu kan. Ortotik itu kan dibagi menjadi dua ya, ada upper limb orthosis atau lower limb orthosis. Iya, jadi bagian atas dan bagian bawah gitu. Jadi kalau upper itu kan upper limb itu anggota gerak tubuh di atas. Kalau lower limb baru anggota gerak tubuh yang bawah. Nah, ortosis yang seperti saya udah jelaskan tadi sih. Seperti itu. Oke, ya karena ini kebetulan vlog yang pertama, Orto Podcast yang pertama, jadi kita bahas dari yang ringan-ringan dulu. Kebetulan kita juga udah menyediakan data nih guys. Jadi kita nggak mau asal-asalan, jadi kita sesuai dengan data gitu. Dan pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami ya Mas ya, selama menangani pasien kurang lebih 10 tahun ini ya. Gitu. Lumayan sih. Jadi yang pertama kita membahas tentang ini Mas. Nah, Ntar dulu, ini diumpetin dulu. Diumpetin dulu ya? Kan tadi kan kita bahas
bahas nih upper limb orthosis ya. Iya, Upper iya. limb orthosis itu masih dibagi lagi di. Oh, apa Itu Mas? ada di bagian di cervical, ada di bagian shoulder, Oh, iya, dan yang iya. ketiga ada di bagian spinal. Oh iya, benar-benar. Itu kan? Iya, Ini benar. kan, ya kan benar kan. Nah, seperti itu. Nah, yang kita mau bahas itu adalah yang upper limb orthosis di bagian cervical. Iya, di bagian tulang belakang paling atas. Nah, betul. Mungkin Mas Aldi bisa kasih tahu cervical itu bagian mana gitu kan, mungkin Jadi orang awam kan biar tahu gitu ya. iya. Jadi biasanya ini dunia kedokteran sih ya. Kalau untuk ortopedi gini nih. Ini karena tulang belakang ini terdiri dari cervical ada 7. Ada Nah, 7 7 cervical itu dari mana? Dari atas nih, guys. Dari tulang belakang atas sampai di sini ada benjolan di sini. Nah, ini benjolan ini sebenarnya udah sampai C7 gitu. Jadi yang kita mau bahas ini adalah tulang-tulang cervical yang di bagian dari atas leher kalian sampai seleher kalian lah, sampai ada tonjolan di sini pasti ada lah. Nah, itu yang mau kita bahas sih di bagian cervical. Nanti kalau di bawah-bawahnya lagi masih banyak lagi dan Masih banyak lagi. untuk alatnya pun masing-masing berbeda-beda, harus Betul. sesuai indikasinya sih. seperti Masih itu. ada cervical, terus kemudian torakal, ada lumbar, ada Nah, sacrum itu ya. alatnya udah beda. Itu udah beda lagi. Tapi tetap masih masuk upper limb, tapi nanti kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu nih. Oke, langsung aja nih alatnya. Tara, ini ada Orthoplas. Nah, ini Orthoplas. Orthoplas atau sebenarnya sih ini kembangan dari merek terkenal sih, cuman karena dia masuk Indonesia dan kita jadi distributor utamanya, jadi digantilah namanya menjadi Orthoplas. Ini dari mana, Bro? Ini dari Taiwan, Di impor ya, keren banget. impor. Barang-barang kita barang-barang impor. Walaupun ada sih beberapa yang lokal, tapi nggak juga ada banyak. sih. Terus, nah ini dia ada foam cervical collar. Sebenarnya sih lebih ke busa sih ini. Jadi gimana Mas Almas nih? Mas Almas yang pernah menangani pasien-pasien seperti Waduh. ini. Ini mau bahas dari mana dulu? Ini mau dari Mas dari kardusnya nih, kardusnya Kardusnya. warnanya biru ya. Ya, Biru-biru muda. Biru muda. Ada gambarnya orang putih. bule juga karena dia Iya, memang menarik sih, kasusnya menarik gitu. Bagus. desainnya menarik ya. Iya, mantap lah. Oh iya, aku lupa ngasih tahu bagi teman-teman yang mau cari tahu tentang produk-produk ortocare. Ini kita udah bisa buka di Webnya? Shopee. Oh, di Shopee ada. Di web ada, di Shopee juga ada Mas. Di Instagram ada? Tokopedia, di Instagram pun ada. Coba di Jadi promote. di Instagramnya di follow di @ortocare_indonesia, nanti aku taruh link di bawah ini. Terus Shopee-nya juga ada, Tokped-nya juga ada, bisa langsung buka di Instagramnya. Jadi follow aja Instagramnya untuk mengetahui produk-produk terbaru, dan kalau misalkan ada promo nanti kita akan Berarti udah infokan ada di situ. semua ya di Instagram. Oh, ada dong. Webnya? Webnya di www.ortocareindonesia.com. Klik aja lah di Google Orthocare Indonesia, udah langsung muncul sih. Atau kalau misalkan kalian mau langsung ortocare, biasanya kaki palsu. Itu kita nomor 1 sih di atas. Di mantap jiwa, Itu Bro. AdSense kita. Oke, lanjut. Ini ada foam cervical collar nih, kebetulan kita bawanya ukurannya M. Gitu. Nah, mungkin buat pengetahuan juga sih, ortosis itu dibagi ada 3 macam juga di. Ada yang dia soft, Oh iya. ada yang semi rigid, dan juga ada yang rigid. Nah, itu beda tuh fungsi-fungsinya tuh. Coba Mas Aldi jelasin. Waduh. Enggak, maksudnya soft itu yang seperti apa, semi rigid seperti apa, rigid seperti apa. Jadi gini guys, kalau misalkan soft itu kayak semacam busa gitu, jadi dia lembut, dia lebih lembut dah. Kalau misalkan semi rigid dia agak sedikit keras, tapi juga masih ada lembut-lembutnya. Tapi kalau udah yang hard itu udah yang keras banget sih materialnya. Jadi memang untuk koreksi-koreksi yang bener-bener kayak Apa itu koreksi? kuat. Jadi koreksi itu adalah semacam ortosis ini tidak jauh dari koreksi, karena ortosis ini kan memang fungsinya untuk mengkoreksi ya, mengkoreksi kemudian mensupport juga. Fiksasi, mobilisasi seperti itu ya kan? Jadi koreksi itu lebih ke membenahi, seperti kayak skoliosis, jadi tulangnya bengkok kita koreksi, kita benahi. Kalau ini sih menurut saya sih bukan untuk koreksi sih, ini lebih ke fiksasi atau Iya. imobilisasi ya kan? Iya, betul. Kalau ini sih lebih ke imobilisasi. Ya kan? Oke. Nanti kita bahas yang lain ya kan? Siap. Seru banget jadi.
Jadi kita bahas yang lain lah, yang Jadi- benar-benar mengkoreksi, apalagi 3D skoliosis atau skoliosis ya. Kita senang banget tuh makan skoliosis. Itu diumpetin dulu lah. Umpetin dulu itu di Ini yang paling ringan dulu tema aja. selanjutnya. Oke. Jadi ini yang foam cervical polar ini termasuk yang soft ya. Iya, yang soft. ini. Jadi diindikasikan untuk yang tidak berat lah, seperti itu. Jadi memang penyakitnya tidak berat, kayak cuman otot spasm ya atau nyeri otot. Tissue injury seperti itu kayak gitu. Ini gimana, mau dibuka atau? Boleh kita buka dulu nih, biar teman-teman pada tahu nih. Jadi ini tidak diindikasikan untuk yang fraktur ya di Iya. bagian cervical. Ini bukan fraktur. Fraktur itu apa nih? Fraktur itu kayak patah tulang. Jadi memang dia bukan diindikasikan untuk patah tulang. Jadi ini hanya untuk Yang ringan-ringan ringan aja. Mungkin Sakit. kalau yang patah tulang ya mungkin bisa ya Mas pakai ini setelah dia menggunakan yang rigid. Rigid, Tuh, kalau iya. ini kan yang soft. Jadi ini sih sebenarnya lebih ke reminder. Misalkan dia pernah patah tulang gitu kan di bagian cervicalnya atau di bagian lehernya. Kemudian dia pakai yang rigid untuk immobilize-nya. Jadi supaya dia bisa tetap di posisi tersebut. Nah, setelah udah beberapa bulan pakai yang rigid mungkin baru bisa pakai yang ini ya. Jadi yang ini cuman buat reminder aja ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk melimit pergerakan di bagian cervical atau di bagian leher sih. Cuman dia nggak yang limit banget ya. Iya. Dia tetap masih bisa gerak dikit sih. Masih bisa gerak Iya, ini. masih bisa gerak. Beda dengan yang nanti yang kalau ada kan yang rigid seperti itu kan, itu udah bener-bener kaku diem nggak boleh gerak seperti itu. Karena kalau di bagian leher gerak dikit, misalkan ada sakit apa fraktur atau apa itu bahaya banget dia. Iya. Karena masih bisa gerak nih, masih bahaya. Kalau untuk yang fraktur. Nah, nih fiturnya cuman kayak gini aja sih guys, kayak bibir ya. Kayak bibir nih ada iniannya. Jadi ini bagian buat dagu sih. Oke, nah ini di sini ada strapnya. Jadi nanti bisa langsung dipasangkan ke sini. Gitu. Terus ini di sini semuanya busa sih, tapi busanya nggak yang busa lembut banget, tapi memang busa ini cukuplah untuk mereminder seseorang yang sedang mengalami sakit pada ini ya Mas ya, sakit pada cervicalnya. Jadi gimana Mas pengaplikasikannya ini? Jadi untuk masangnya itu sangat simple sekali. Nah di sini kan ini ada strap ya. Strapnya ini bagus ini. Di beberapa ribu kali dia nggak rusak sih. Bagus banget. Nah ini kan bentuknya yang bawah ini lurus nih. Nah, yang atas nih agak ngelengkung ya, agak ngelengkung. Nah ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya adalah buat di bagian dagu, ya kan? Di bagian dagu. Dan kalau untuk pemasangannya sangat simpel sekali sih. Nah ini tinggal ini taruh aja, dipasin di dagu seperti ini. Tinggal oke. Kayak gini. Nah, gitu. Ini sih udah cukup limit pergerakan sih. Saya udah nengok ya. Gimana ya? Udah terbatas Ya, sih. bisa sih, tapi terbatas Tapi ya tetap udah mulai. masih bisa gerak dikit seperti itu sih. Karena Jadi ini kan- untuk yang ringan-ringan aja sih. Jadi kita bisa inget ya Mas, kalau misalkan kita habis patah tulang atau kita lagi nyeri otot gitu, terus kita pakai ini, terus gerakan kiri kanannya jadi terkontrol lah istilahnya gitu. Jadi ada sakit nih, ada sakit nih gitu, kayak reminder gitu. Nah yang saya pakai size M sih. Jadi ini kan barang ready stock ya. Ini jadi ada size-nya juga Iya. ya. S, M, L ataupun XL seperti itu. Dan untuk masangnya simpel sekali ya. Untuk diumpetin juga simpel sih. Tinggal gini aja. Nah, kalau sekarang untuk udah bisa gerak lagi. kalau untuk maintenance-nya gimana nih Mas Akmal? Kalau untuk maintenance-nya, karena ini busa ya, ini kita anggap aja ini kayak kasur sih. Nah ini kayak kasur, jadi kasur kan nggak pernah dicuci ya. Iya. Jadi ini kayak ya di panas-panasin aja sih kayak gitu, diangin-anginin. Tapi gimana nih kalau misalkan buat orang-orang yang banyak keringetan, terus dia pakai panas-panasan akhirnya keringetan di sini banyak. Sebenarnya ini